Masuk second half pula tenggelam, bye. Tangan kita nak bawa bola keluar dari kawasan kita pun payah. Halo guys, jumpa lagi guys. Kita tahu guys ya, beberapa hari yang lalu sudah dimulai ya Piala Asia ya. Dan kebetulan negara kita Indonesia ikut bermain ya di dalam Piala Asia tersebut, dan satu juga negara tetangga kita ternyata ikut juga ya, Malaysia ya. Sama-sama kita tahu juga bahwa Malaysia ternyata sudah pulang duluan deh ya. Beda dengan tim kita ya, Indonesia yang sempat mengalahkan tim Vietnam ya. Dan kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video miliknya Aryan M Channel ya guys. Di sini ya, abang ini akan menampilkan beberapa cuplikan video tentang kesombongan timnas Malaysia yang terlalu jumawa ya. Yang beberapa hari yang lalu juga kita pasti tahu ya, pernah dengar mereka ini terlalu meremehkan timnas kita ya. Jadi seperti apa nih videonya guys ya? Langsung saja kita tonton, tapi jangan lupa guys, nanti kunjungi channel abang kita ini, Aryan M Channel. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan Piala Asia di Qatar. Oke, kita tahu Piala Asia di Qatar sedang berlangsung tanggal 12 hingga 25 Januari 2024, dan Indonesia, Malaysia ternyata juga lolos dalam Piala Asia di Qatar ini. Dan lagi-lagi teman-teman ya, sikap jumawa Malaysia yang menganggap timnya itu tim yang kuat dan sempat juga meremehkan Indonesia, justru Malaysia kena karmanya sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam Piala Asia di Qatar ini, Malaysia hanya mampu bermain di satu putaran saja, kalah dengan Bahrain, juga kalah dengan Jordania dengan 4-0 dengan Jordania, dan juga 1-0 dengan Bahrain. Sementara Indonesia alhamdulillah bisa mengalahkan Vietnam, dan Indonesia bisa main di putaran kedua, walaupun nanti di putaran selanjutnya Indonesia bermain dengan menang ataupun kalah bisa masuk di 16 besar. Oke, kita akan lihat beberapa cuplikan video tentang bagaimana kesombongan Malaysia, dan untuk kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan permainan Malaysia di Piala Asia. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sepertinya terlalu jumawa, Malaysia dibantai Jordania 4-0. Jadi sebelum pertandingan ini banyak komentar-komentar seperti pemain keturunan naikkan kelas timnas Malaysia. Terus pemain timnas Malaysia yang naturalisasi bilang bahwa kalau Malaysia lebih baik dari timnas Indonesia. Terus mereka juga ikut-ikutan komentar dua pemain Malaysia, komentaris Adil Ramdhani. Yang lebih parah lagi adalah ketika India kalah dari Australia, warganet Malaysia gosipnya lebih dulu mengolok-ngolok India di media sosial, menuliskan bagaimana bisa India dengan penduduk 1,3 miliar tidak bisa memiliki 11 orang yang pandai bermain bola. India pasti akan ada alasan Australia mencuri poin dengan bantuan wasit, hingga hasil grup semestinya berakhir dengan 4-2. Informasi dari Malaysia. Iya, komentar-komentar Malaysia ini, netizen Malaysia akhirnya berbuah hasil yang ternyata mengecewakan. Malaysia kalah 4-0. Bam, bam, bam. Kita lihat bagaimana proses gol-gol yang diciptakan oleh Jordania. Ini juga merupakan gol-gol yang terlahir karena pertahanan timnas Malaysia yang sama sekali tidak bisa menjaga, mengawal dengan baik serangan-serangan timnas Jordania. Ya, buat pelajaran Indonesia aja, jangan terlalu jumawa ya. Indonesia harus lebih humble dan juga bekerja keras terus-menerus. Piala Asia ini levelnya berbeda, maka jangan pernah meremehkan, harus mati-matian di ajang sekelas Piala Asia ini. Betul, setuju itu. Kelaikan Piala Asia ni, perkataan saya ni sikit agak kuat sikit, adalah lebih penting daripada Asian Cup. Asian Cup di Doha,
Tapi bukan mengatakan Asian Cup ni tak mustahak. Asian Cup ni, okey, main saya storykan sikit ya. Dengan story sikit. Asian Cup ni setelah 42 tahun kita pernah masuk, kita layak. Satu pencapaian yang telah lama kita buat. Kita layak dalam keadaan carnival. Bila kita masuk first round kita gagal, the second round kita masuk final group for the second round, dan kita bermain Bukit Jalil, kita layak. Dan kejayaan dia 42 tahun kita dah lama tak masuk, kita masuk. Ini satu kejayaan. Keempat, Kim Panggun dengan pasukan kita akan mendapat 10 game yang bertaraf dunia. Dari semua negara Asia Tenggara yang berlaga di Piala Asia, cuma Malaysia yang tampil buruk di pertandingan laga perdana. Segini doang nih kekuatan Harimau Malaya. Ada 4 tim dari ASEAN yang berlaga di Piala Asia kali ini, yakni Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Vietnam, Indonesia, dan Malaysia sama-sama mengalami kekalahan di laga perdananya. Vietnam kalah 2-4 dari Jepang, Indonesia kalah 1-3 dari Iran, sedangkan Malaysia kena bantai 4 gol tanpa balas dari Yordania. Sementara Thailand justru mampu menang lawan Kyrgyzstan 2-0 di pertandingan semalam. Hasil ini bikin Malaysia jadi tim terburuk ASEAN ketimbang tim lainnya. Bahkan Malaysia malah udah ketinggalan 3 gol saat laga baru berjalan 32 menit di laga lawan Yordania. Buruknya permainan Malaysia di laga lawan Yordania juga turut memantik emosi para warganet. Mereka juga menghujat permainan anak asuh Kim Panggun yang dianggap bermain lesu dan tanpa daya juang. Bahkan mereka juga ngebandingin sama Indonesia yang mampu nyetak gol loh. Gimana Pak Cik? Sedih tak awak tengok player main model macam tu? Kena lo Malaysia. Ya, Malaysia kata Bahrain di babak penyisihan grup E Piala Asia. Malaysia sukses bikin Bahrain menang 2-0, apalagi 3-0. Bahrain menangnya 1-0 doang. Ini berarti program naturalisasi pemain Malaysia berjalan dengan oke. Mau dibanding sama mana negara Asia Tenggara lainnya yang ikut Piala Asia juga, sama Thailand, Vietnam, Indonesia. Malaysia masih unggul dikit di atas ketiga tim ini. Ya, Thailand lawan Oman cuma bisa bikin 2 gol doang ke gawang Oman. Vietnam ke gawang Jepang bisa bikin 2 gol doang ke gawang Indonesia, nggak bisa bikin gol. Indonesia lawan Irak, ya cuma bisa bikin 1 gol doang ke gawang Vietnam, 1 gol doang juga. Malaysia dong lawan Yordania sama lawan Bahrain sukses clean sheet bikin gol ke gawang lawan-lawannya. Ini berarti apa? Ini berarti 90% Malaysia di Piala Asia kali ini cuma ikut 1 putaran doang. Hemat biaya. Negara Asia Tenggara yang mana paling banyak menggunakan pemain naturalisasi untuk kejohanan Piala Asia di Qatar? Vietnam hanya menggunakan 1 pemain naturalisasi, iaitu di posisi penjaga gol, Philip Nguyen. Thailand menggunakan 2 pemain naturalisasi, iaitu Elias Dolah dan juga Nicholas Mikkelsen. Jurulatih Indonesia Shin Tae-yong mempertaruhkan 8 pemain naturalisasi, dan 7 daripada 8 pemain naturalisasi itu jatuh kepada kategori pemain warisan. 8 pemain tersebut adalah Mark Klopp, Jody Ahmad, Justin Hubner, Shane Patiyama, Rafael Struik, Eva Jenner, Ilkan Bagot dan juga Sandy Walsh. Malaysia muncul negara Asia Tenggara yang paling banyak menggunakan pemain naturalisasi, iaitu 13 pemain. 9 daripada 13 pemain naturalisasi adalah jatuh kepada kategori pemain warisan, iaitu Brandon Gunn, Natso Insah, Corbin Ong, Matt Davis. Paling banyak pemain naturalisasinya ternyata Malaysia hanya bertahan 1 putaran saja, teman-teman. Darren Lock, Junior Estal dan juga Daniel. Skema Indonesia lolos grup dan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2000. Guys, tadi itu ada bikin bingung saya itu. Pemain warisan itu maksudnya apa? Pemain warisan mungkin keturunan gitu ya, kalau di kita Indonesia ya, ada keturunan orang Indonesianya gitu ya. Kalau di Malaysia kok bilang warisan. Iya, warisan. Coba tolong guys dikasih informasi guys, warisan katanya. Pemain warisan. Naturalisasi tetapi ada pemain warisan ya. Mungkin maksudnya keturunan ya, blasteran gitu ya, mungkin ya. Saya kurang paham ini. Kalau ada yang tahu guys ya, tolong dikasih informasinya ya. 3. Pertama, menang atau imbang lawan Jepang. Kalau menang, jelas Indonesia akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status runner up.
Sementara jika imbang, Indonesia tetap bisa lolos dengan perolehan 4 poin. Perolehan tersebut cukup untuk Indonesia mengamankan posisinya di peringkat 3 terbaik. Meskipun Vietnam menang telak dari Irak pun, Indonesia juga akan di peringkat ketiga karena yang dipakai sistem head to head. Kemudian akan diambil 4 tim di peringkat 3 terbaik, dan Indonesia sementara ini menempati peringkat kedua, di mana grup F belum memainkan matchday kedua. Kedua, kalah dengan syarat. Walaupun timnas kalah dari Jepang, Indonesia masih bisa tetap lolos ke babak 16 besar jika hasil dari 3 laga di matchday ketiga grup A hingga C yang main lebih dulu dari Indonesia tidak menghasilkan tim yang bersaing di peringkat 3 terbaik, maka timnas dipastikan lolos ke babak 16 besar. Alasannya karena hanya ada 6 grup, dan jika 2 dari 6 grup tersebut sudah tidak bisa bersaing, maka 4 grup tersisa dapat dipastikan berada di posisi yang aman untuk lolos ke babak 16 besar. Jika lolos, siapa lawannya? Ada 2 skema yang bisa terjadi. Jika lolos sebagai runner-up grup D, maka Indonesia akan bertemu dengan juara grup E. Tapi jika lolos sebagai peringkat 3 terbaik, maka Indonesia akan bertemu juara grup A, Qatar, atau juara grup B, Australia atau Uzbekistan. Ini salah satu komen yang ada di postingan gua tentang timnas Indonesia yang kemarin kalah, yang dibilang Indonesia itu level ASEAN kecuali Malai, Thailand, Vietnam kelas dunia. Buset deh, kelas dunia. Sombong banget ya. Komentar orang Malaysia. Untuk informasi aja, Indonesia hanya kalah 0-1 dari Yordania di fase kualifikasi Piala Asia. Ya nggak sampai 0-4 ya. Nggak sampai 0-4, cuman kalah 0-1. Ya sorry tuh saya, apalagi kalau dibilang Malai, Thailand, Vietnam kelas dunia ya. Kelas dunia itu parameternya masuk Piala Dunia rutin. Nah buktinya mereka juga belum pernah. Memang Asia ini, terutama ASEAN ya, itu tertinggal dibandingkan dengan Asianya Korea, Jepang, bahkan Asia Timur, Arab, Qatar itu. Jadi agak lucu sih gue bilang kalau Malai dibilang kelas dunia. Harimau Malaya sudah boleh naik kapal terbang balik Sombong, kampung. Hamba sangat dengan cara kita kalah tu. Cara permainan separuh masa pertama dan kedua jauh berbeza. First half memang kita pegang guys. Player nampak fokus, bentuk permainan compact, pressing padu dan ada peluang menjaringkan gol. Arif Aiman patut boleh skor 1-2 biji tadi. Abang bangga dengan semangat pemain kita, terutamanya Samir dengan Dominic Tan. Masuk second half pula tenggelam bye. Hilang terus cara permainan kita. Pemain pancet, fokus tak ada. Mana midfield kita weh. Boleh nampak lubang besar antara defense dengan serangan kita. Nak bawa bola keluar dari kawasan kita pun payah. Demikian dia beberapa cuplikan video mengenai permainan Malaysia di Piala Asia di Qatar, yang sekarang kejuaraannya masih berlangsung tanggal 12 sampai di 25 Januari 2024. Malaysia dengan segala kesombongannya ternyata tidak mampu bermain di putaran kedua setelah kalah dengan Jordania 4-0 dan Bahrain 1-0. Nah inilah terbayar sudah lagi-lagi kesombongan sikap jumawa dari Malaysia yang sering menganggap remeh tim Indonesia. Dalam Piala Asia di Qatar ini, Malaysia harus pulang kampung duluan. Berbeda Indonesia di babak selanjutnya, walaupun kalah dengan Jepang, Indonesia tetap masuk di babak 16 besar. Kesombongan yang berakibat fatal itu tadi ya guys ya. Kalau Malaysia kan memang begitu, sudah penyakitnya seperti itu, sombong, songong ya kan. Akhirnya terima sendiri ya. Terbayar langsung, terbayar lunas itu karma itu sama mereka itu. Dan semoga harapan kita Indonesia akan membuat kejutan ya di Piala Asia ini dan membuat Indonesia semakin bangga ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.